Allah berikan ini, sesungguhnya musibah yang Allah berikan ini itu guna untuk meningkatkan derajatmu. Allah ingin mengangkat derajatmu melalui musibah yang engkau alami. Anak muda tadi diam dan menjawab, Syekh, terima kasih doanya. Terima kasih saya sudah didoakan bisul ini sembuh. Terima kasih sudah didoakan kakiku sembuh. Tapi sesungguhnya Syekh, aku sangat bersyukur atas adanya kecelakaan ini. Aku sangat bersyukur atas adanya musibah ini. Syekh kaget. Wah, kenapa? Karena sesungguhnya sebelum adanya kecelakaan ini, aku adalah pemuda yang suka buat onar. Aku adalah pemuda yang suka mabuk-mabukan. Aku adalah pemuda yang suka kebut-kebutan di jalan, bikin susah warga, bikin susah semua orang. Tapi ketika Allah berikan aku sakit ini, padahal sebelum ini aku tak pernah sholat fardu full, tapi ketika sakit sholat 5 waktu bahkan aku lakukan. Bahkan bukan hanya 5 waktu, juga tahajud. Bahkan ketika saya 3 tahun berada di sini, saya bisa hafal 30 juz. Bukan lagi 1 juz, bukan lagi 2 juz, apalagi juz apel, juz mangga, juz strawberry. Tapi 30 juz sudah saya hafal ketika saya berada di sini. Makanya saya sangat bersyukur. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dia dalam kondisi sakit, tapi dia bisa melakukan ibadah sebegitu khusyuknya, sebegitu banyaknya. 30 juz dia hafal. Yang kedua, yang pertama tadi, dia bisa bersyukur atas kondisinya bagaimanapun keadaannya. Yang kedua, pelajaran untuk kita, apa mau nunggu sakit? Apa mau nunggu kecelakaan dulu? Apa nunggu 3 tahun dulu di opname? Enggak. Maka gunakan waktumu sebaik-baiknya, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih bisa sholat dengan normal. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sampun paham ye? Ya kayak gitu katanya gini, nanti aja deh, mau tobat mah udah tua. Kalau sampai tua, nanti aja deh umrohnya pada ada hartanya. Tar aja, emang orang tua pakai haji segala. Pas udah tua kesana udah nggak kuat ngapa-ngapain. Makanya mumpung bisa, mumpung ada, mumpung sempat, lakukan kebaikan. Gitu. Jangan sampai kenikmatan yang ada diambil dulu, baru kita tersadar gitu ya Ning ya. Aduh, ya udah kalau gitu kita kembali sesaat lagi, siapkan pertanyaan berikutnya mengenai manajemen waktu. Siapa yang mau nanya sekarang? Ada, silakan Ma. Tanyanya nunjuknya jangan pakai tangan kanan, kiri aja. Ibunya kalau jalan begini ya. Iya berat sebelah. Nggak apa-apa saya. Besti mau tanya dong. Gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ona Sulistina dari Majelis Talim Darul Mutakim Bogor. Nih mau bertanya dong. Ya dong. Bagaimana jika kita sholat cepat di tengah pekerjaan, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi pertanyaan juga ditanyakan yang cepat, bagaimana yang sholat yang cepat? Langsung aja dijawab pertanyaannya dari Ibu. Dari bawah. Jadi kan katanya manajemen waktu. Di tengah-tengah pekerjaan kita punya kewajiban juga sholat. Nah gimana biar sholatnya dapat, pekerjaannya dapat? Ya udah kan lagi kerja, lagi sibuk, azan udah sholat tapi saja. Karena istirahatnya juga cuma sebentar, belum makan, belum ngobrol. Ya udah deh sholat semenit lah. Gitu. Semenit mah tuh, langsung begini jumalitan. Gimana? Bagaimana kalau misalkan sholatnya cepat di tengah-tengah pekerjaan? Kita garis bawahi dulu sholat cepat ya Bu ya. Sholat cepat. Kalau misalkan posisi kita berjamaah dan posisinya menjadi imam, itu ternyata sholat cepat diperbolehkan. Oh ya. Iya. Asal? Ternyata diperbolehkan.
kita lihat ada hadisnya, kita lihat dulu. Kok bisa? Kita lihat di kitabnya dulu ya, ya. Nah, ternyata ini dijelaskan ada. Nah, kalau misalkan jadi imam itu dianjurkan Nabi membaca surat yang pendek. Maksudnya dipercepat agar apa? Biar meringankan makmumnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif." Bila salah seorang kamu mengimami orang banyak, maka hendaknya ia meringankan. Nah, itu kalau posisi imam ya, Ya. Nah, kalau posisi berjamaah ya. Tapi berarti bukan cepet-cepet, tapi bacaannya pendek. Dipendekkan untuk meringankan. Tapi kalau misalkan sholatnya sendiri, dalam pas bekerja, kalau misalkan memang darurat, misal pekerjaannya ini misal mengobati orang sakit, itu kan perlu cepet-cepet ya Bu ya. Operasi. Operasi. Waktu sholat udah mau habis, itu boleh sholatnya dipercepat. Atau misal ada pekerjaan yang memang kejar waktu. Kalau misalkan waktu ini kekejarnya waktu sholatnya cuma sedikit, itu ternyata boleh dipercepat. Asalkan tidak seperti Irfan tadi, sholat cepat itu ternyata masih sah kalau misalkan semua rukunnya masih dilakukan. Misal cuma sholat tapi rukun-rukunnya aja. Rukunnya misal Al-Fatihah, kayak gitu-gitu ya Bu ya. Dan baca Al-Fatihahnya juga harus benar kan ya? Harus benar meskipun cepat. Terus harus tetap tumak ninah. Cepat tapi tumak ninah. Gimana tuh? Sholatnya cepat tapi tetap harus berhenti sejenak. Pripun sampun paham nggih? Tapi maksudnya cepat ning sama cepatnya kita tuh agak beda dikit. Obat itu ya tetap bacaannya. Bacaannya dicepetin. Tetapi tajwidnya benar dan lain-lain. Dan gerakannya masih jelas, nggak beneran takbirnya aja segini. Harus tetap gitu ya. Harus tetap melakukan rukun-rukunnya sholat. Oke. Sama kayak kalau misalnya di bandara, biasanya jadi imam di bandara. Suratnya dipendek-pendekin aja, yang pendek-pendek. Jangan Al-Baqarah ini kayak aduh ini ketinggalan pesawat. Iya. Lihat kondisinya. Oke. Siapa lagi mau nanya? Ada? Silakan Bu. Besti mau tanya dong. Lo gak bayatan. Nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hasanah dari Kampung Cikarang, dari Madis Ta'lim Al-Muhajirin. Ya. Saya mau tanya, benar nggak sih tidurnya orang puasa itu mendapatkan ibadah? Katanya. Kata siapa Bu? Iya. Katanya, kata Ya. orang ya. Ya. Emang benar gak sih katanya di bulan puasa itu tidur orang puasa itu katanya termasuk ibadah, betul? Katanya gitu. Katanya tidurnya orang yang sedang puasa itu termasuk ibadah. Betul. Tapi tidur yang bagaimana dulu? Misal ternyata yang dimaksud adalah tidur misal ketika sedang berpuasa, bekerja, capek, letih, lelah, lesu, terus ketiduran. Itu tidurnya dinilai ibadah. Bukan tidur yang pagi habis sahur tidur, bangun-bangun udah mau maghrib. Itu akhirnya ninggal sholat. Nah, ini misal teman-teman pekerja TV salah satunya, termasuk saya gitu kan, persiapan itu kayak buat pagi ini tuh, dari sore tuh, misal dari habis maghrib langsung kerja sampai sahur kerja, habis sahur pulang pagi baru tidur sampai gitu kan. Itu baru dinilai ibadah karena memang kelelahan karena bekerja. Iya, tapi sholat pun jangan dilewatkan. Nah, itu yang harus digarisbawahi ya Bu ya. Karena bekerja kalau diniatkan juga ibadah. Bekerja ketika diniatkan ibadah pahalanya juga ibadah. Oke. Terus capek nyampe rumah tinggal ngantuknya tidur itu bernilai ibadah. Bukan berarti tidur ibadah, tidur aja terus. Wah, ini betul nih harus diluruskan ya. Benar. Ya. Oke, kalau begitu boleh kesimpulan untuk hari ini monggo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ternyata pembahasan kita tentang bagaimana mengelola waktu dengan baik, tentang bagaimana memanage waktu dengan baik, Bu, ternyata kita sudah dicontoh
Imam Ghazali meneladankan di kehidupannya bagaimana cara memanage waktu 24 jam dengan baik. Ternyata bisa dibagi 3. Dibagi 3 itu bagaimana? 24 dibagi 3 berapa? 8 untuk istirahat, 8 untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja. Bagaimana kalau misalkan bekerjanya lebih dari 8 jam? Tidak apa-apa. Itu hanya contoh saja bagaimana untuk memanage waktu dengan baik dicontohkan oleh Imam Ghazali. 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja. Itu hanya contoh saja. Kita yang tahu bagaimana kondisi tubuh kita, bagaimana kondisi hidup kita, yang harus pintar-pintar menata. Bekerja tapi tidak lupa beribadah, bekerja beribadah tapi tidak lupa beristirahat. Sampun paham ge? Jadi gak kurang bagus juga 24 jam ibadah. Begitupun kerja terus harus dibagi-bagi. Oke, sip, mudah-mudahan sudah disampaikan, langsung bisa kita praktekkan ya. Membagi waktu dengan maksimal supaya apa? Bahagianya pun dunia dapat, akhirat juga dapat. Kita doanya kalau gitu nih, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد